Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis kajian majlis taklim as-sahabiyat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, yang sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yang semoga kita selalu bisa menjadi orang yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam rangka berharap Allah berikan tambahan nilai kenikmatan agar kita selalu bisa bersyukur kepadanya insyaallah. Maaf sekalian, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah. Jamaah, kita sedang membahas 36, yakni tentang murah hati lagi dermawan. Ya, begitu pula nanti di bahasan yang ke-37 pun tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang yang dia beri. Ini berkaitan dengan i'ta, artinya memberi. Makanya kita pakai bahasnya tangan yang terbuka gitu ya. Tangan yang terbuka itu lebih kepada suka memberi. Orang-orang mulia lah, ya, yang dikatakan dalam sebuah hadis, al-yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik ketimbang menerima. Walaupun dalam hidup ini kadang kita memberi, kadang kita menerima. Itulah cara Allah memberikan nikmat kepada kita, yang mungkin kita bisa bersyukur kalau bisa memberi, atau diberi kita bisa bersabar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dijelaskan bahwa wanita muslimah yang solehah ini mereka orang-orang yang berkomitmen berkaitan tentang hukum-hukum agama. Perangai akhlak yang toleran lagi bagus ini semua merujuk kepada syariat yang Allah firmankan maupun yang Nabi sabdakan. Ya, dan merupakan sebuah sifat yang baik. Sifat murah hati, dermawan, suka memberi, ya. Ini timbul dari tahapan-tahapan kesempurnaan dia dalam beragama. Kalau di Quran dibilang wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang gemar memberi, laki-laki kah, perempuan kah dia. Kegemarannya ini timbul bukan karena paksaan, tapi memang dia tahu bahwa dalam Islam ini rumus sukses itu ya sedekah. Rumus tajir yang memberi, gitu loh. Ya, kan kita ini pengen jadi orang yang selalu diberikan rezeki sama Allah. Gitu ya. Sering kalau disampaikan bahwa gaji dengan rezeki itu berbeda. Kalau gaji didapat karena akad, ya, komitmen yang dibuat antar manusia. Kalau rezeki itu muamalah dia dengan Allah. Ya, layakkah Allah memberikan rezeki kepada kita? Kita nggak tahu. Tapi kalau yang namanya gaji, wallahi mutlak, pure. Ada akad, ada komitmen yang dibuat sehingga timbullah nilai. Nah, kalau rezeki enggak. Nah, makanya wanita soleha, karena kita bahas tentang ciri khas wanita soleha ini, dia berusaha untuk membuat sebuah ikatan dengan Allah al-musyarratah dengan cara ibadah sedekah. Karena Allah sudah mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, enggak usah takut, apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal mengganti. Mana qasad sadaqatum min malin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Anfik unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Ya, jadi dia bikin komitmen sama Allah ini. Dan dia tahu bahwa sifat dermawan, murah hati, suka memberi, ini amalan-amalan yang Allah suka sama dia. Menjadi sebuah sabab Allah titipkan rezeki melalui dia. Tangannya senantiasa terbuka. Ya,
tangannya senantiasa diulurkan sama orang-orang yang memang membutuhkan. Dan dia berusaha untuk memposisikan menjadi orang yang bermanfaat. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan dia yakin sekali bahwa Allah sudah mengatakan, bahwa Allah sudah menjelaskan, ya, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh tadi. Allah bakal ganti apapun yang dia beri. Percaya dirinya tinggi banget. Ya, pokoknya bagaimana caranya ini membantu saudara yang sedang kesusahan. Ya, membantu teman-temannya yang sedang kesusahan. Ya, Masya Allah. Ini dia maksimal. Dia berusaha untuk menjelaskan bahwa kemuliaan itu di agama Islam ini ada sabab. Dan salah satu sabab Allah muliakan dia dengan dunia dan harta tentunya dengan dia memberi. Gitu. Dia yakin dan dia percaya dengan sebenar-benarnya kedermawanan yang dia miliki, sifat dermawan yang dia miliki, dan dia berikan kepada manusia ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada di buku ini ditulis surat Al-Baqarah ayat 273 itu dalil. Allah mengatakan, apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah yang maha mengetahui. Allah tegas mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah yang bakal ganti karena Allah tahu. Nggak ada yang nggak Allah ketahui. Allah pasti tahu. Masya Allah. Kemudian ada sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, dan ini umum dalilnya sebenarnya, di mana kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, dalam sebuah riwayat sabda, ma min yaumin, malah dengan manusia Allah turunkan dua malaikat. Yang keduanya ini mencari dan mengetahui bagaimana kondisi manusia yang suka memberi dan yang bakhil enggak suka memberi. Nabi mengatakan salah satu di antara malaikat itu akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, tolong ganti orang yang gemar bersedekah dengan gantian yang banyak, balasan yang banyak. Tapi yang lainnya juga mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir ini. Ya, kita pengen didoain malaikat tapi disumpahin sama malaikat nih. Tinggal kembali ke kitanya ya. Tapi ya sudah tabiat sih ya. Orang yang suka memberi sama suka diberi itu sudah beda karakternya ya. Makanya ancaman-ancaman buruk buat orang yang gemar meminta padahal nggak layak meminta, atau orang yang gemar memberi walaupun dia tahu yang diberi ini ya nggak layak diberi, sometimes seperti itu. Kayak kita mencukupi tamu ya, teman-teman yang datang, iyalah ada ikhtiram. Kita nggak pernah peduli. Ini kalau di Saudi Arabia tuh kita berasa, apalagi besok nih mau Ramadan nih, itu sedekah di pinggir jalan pakai embat-embatan, judulnya orang yang puasa, mau kaya mau miskin fadl lu ambil. Ya karena mereka berpikirnya atau memberi, bicara siapa yang menerima siapa aja. Alhamdulillah kalau orang yang bertakwa yang dapat. Ta'il ta'am, at'imut ta'am al-atqiya kalau bahasa Rasul itu. Pengennya sih kalau kita kasih nafkah makanan gitu ya kepada orang yang layak untuk menerima, yang bagus agamanya, atqiya, orang yang bertakwa. Cuma kan kita nggak bisa tanya dulu tiap mau bantu orang nanya ente bertakwa nggak bisa begitu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau memang orang yang bertakwa, alhamdulillah. Kalaupun tidak manis, yang penting memberi, berpikir memberi, jadi orang yang punya izzah gitulah. Ya, Allah bakal ganti. Fahuwa yukhlif. Allah yang bakal ganti. Gak usah khawatir. Masya Allah.
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti serupa sebuah biji yang tumbuh 7 butir. Pada setiap butir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Ya, Masya Allah. Insya Allah kalau kita gemar memberi itu, Masya Allah ya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan as-sadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. Ya, sedekah itu tolak bala. Jangan cuma ngayal pengen jadi raja di sebuah tempat. Ya, tapi boleh lihat kebiasaan raja yang baik tersebut. Raja yang baik itu kalau bersedekah nggak hitung-hitungan dengan sedekahnya. Apalagi kalau dia punya orang tua, nafkahnya maksimal. Dikenyangin orang tuanya, nggak boleh kelaparan. Nggak boleh mengeluh. Nah, kalau kita bisa memposisikan jadi orang yang seperti itu, gemar memberi, mencukupi, nggak pengen lihat orang susah, rezeki kita rezeki raja itu insya Allah. Ya udahlah, jangan ngayal sebuah kebaikan kalau kita nggak ngerti cara mendatangkannya, nggak bisa. Ya, Masya Allah. Nah di sini pada bahasan wanita muslimah ini, seorang wanita muslimah yang tulus tentu meyakini bahwa infaknya berupa harta di jalan Allah tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Bahkan dia yakin menumbuhkan. Tadi bahasa ayat Al-Baqarah 2261 tadi mengatakan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 butir menjadi 7 butir, 7 butir tiap butir 100 butir. Ada lipat gandaannya itu. Itu kalau bicara akumulasi nilai. Tapi yang lainnya banyak lah ya. Ternyata memang sehat karena memberi bersedekah itu kan tazkiyah diri kita. Orang yang gemar bersedekah itu kan kelebihannya banyak banget, diberikan kemuliaan yang banyak sama Allah itu. Ya, bahkan dia yakin sedekah yang dia keluarkan itu akan kekal di sisi Allah. Innamad dunya ma'aka la fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo wa masih wadhalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Emang dunia seperti itu. Dunia itu yang kau makan cuma beda di lidah, pedas, asam, manis di lidah. Di perut sama keluar mirip. Nah, harta itu yang kau makan, yang kau pakai bakal usang, atau yang mungkin hilang, diambil orang, atau ketinggalan, atau menjadi waris. Harta cuma itu. Tapi yang kekal yang kau sedekahkan, ya, dunia itu ma'akala fa'afna wala bisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo. Yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Nah, wanita-wanita muslimah ini yakin banget. Enggak ada mayit yang bawa banda. Orang kaya, orang miskin. Ya harta yang dia bakal bawa ke lubang kubur, harta yang dia sedekahkan. Shadaqatin jariyah, sedekah yang berkepanjangan. Atau ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Atau waladin sholih yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan dia, doanya sampai. Makanya dia berusaha jadi orang yang dermawan, murah hati, tangannya terbuka, gampang memberi gitu. Ya, Masya Allah. Ada sebuah riwayat Rasulullah ya dikatakan telah membuat kaum muslimin dan muslimat menoleh kepada kandungan makna yang dalam hal memberi kedermawanan gitu ya. Tatkala beliau pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang tersisa dari kambing yang disembelih. Kata Rasul kepada Aisyah begini, ma baqiya minha. Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Apa yang tersisa dari kambing yang disembelih wahai Aisyah? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali kaki depannya. Rasul bersabda, semua masih kecuali kaki depannya. Kenapa? Karena memang yang lain disedekahkan.
Sehingga terkesan sisa bagian, ya kata Nabi dibalik, justru yang diberikan semua selain kaki yang depan itu yang bakal kekal. Kayak sedekah kan begitu. Jadi bukan harta yang kita pegang. Wa tasaddaqu fa'amdu, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa tasaddaqu fa'amdu, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Begitulah bahasa Rasul. Ya, Masya Allah. Kalau kita kan dulu nggak ada lagi yang mesti dikasih, cuma sisa ini gitu. Kalau Nabi sisanya apa? Itu kami yang kita sedekahkan tadi, wahai Aisyah. Nggak ada, cuma kaki depan. Oh berarti semuanya ada, yang nggak ada cuma kaki depan, kata Rasul. Karena itu yang nggak disedekahkan. Itu kau makan, selesai. Urusan dunia saja kau dapatkan. Masya Allah. Ya, istri-istri Rasul, ummahatul mukminin. Begitu pula istrinya para salafus saleh memberikan contoh yang tertinggi dalam kedermawanan, dalam kemurahan hati. Ya, sejarah mencatat tentang kemuliaan mereka dengan catatan-catatan khusus, bak menggunakan tinta-tinta emas supaya dunia tahu ya bahwa mereka orang yang punya izzah, orang-orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Ya, ada sebuah riwayat Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubal, beliau mengatakan bahwa Aisyah bersedekah dengan 70.000 dirham, sementara dia rela menambal sendiri bajunya. 70 dirham, 70.000 dirham, Masya Allah. Tapi bajunya tambelan. Kalau orang-orang sekarang kan beli baju mentereng dulu sih, saya sedekahin ya. Kalau mereka tidak. Padahal nggak usah begitu juga bakal ngikut Rasul ke surga. Cuma mereka orang yang tahu bahwa memang izzah, kemuliaan itu dengan memberi. Kemuliaan dengan memberi. Walaupun istri Rasul gemar bersedekah, dia rela menambal bajunya sendiri asal dia bisa sedekah. Jadi kayaknya memang paham bahwa al-jihadu fisabilillah bi amwalikum gitu loh. Jihad yang paling utama dengan harta, baru dengan jiwa, bi anfusikum. Nah dia banting tulang, ya baik bekerja maupun mengumpulkan uang, menabung dalam rangka apa? Bersedekah. Dulu salafus saleh itu begitu. Muawiyah pernah mengirim 100.000 dirham kepada Aisyah. Namun tidak sampai memasuki sore hari dia sudah membagikan semuanya. Salah satu pelayannya berkata kepadanya, seandainya Anda membelikan daging untuk kami dengan 1 dirham dari uang itu, Aisyah menjawab, mengapa kamu tidak mengatakannya kepadaku tadi? Saking memang dia nggak berpikir, pokoknya udah bagi aja, bagi gitu. Ya, mumpung masih hidup lah. Wala tadri nafsun fi ai ardin tamut, karena nggak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan, nggak ada yang tahu. Masya Allah. Kemudian juga sejarah mencatat tentang kedermawanan, kemurahan hati yang melegenda tentang Sakinah binti Al-Husain yang suka berderma dengan harta yang dia punya. Jika dia memiliki harta, dia lepas semua perhiasan yang ada di pergelangan tangannya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Atiqah binti Yazid yang merelakan seluruh hartanya untuk orang miskin dari keluarga Abi Sofyan. Jadi kalau memang boleh disimpulkan, istilah dermawan, julukan dermawan ini tidak pantas diberikan kepada orang yang menyebut-nyebut pemberian, dan tidak pula kepada orang yang dalam hatinya terdetik untuk menyebut-nyebut pemberian. Kalau yang namanya dermawan itu pantas diberikan kepada orang yang melupakan pemberiannya seolah-olah dia belum memberi. Karena memang memberi itu harga diri. Insya Allah ini butuh iman sih ya. Kalau iman kita stabil, ringan kita melakukannya.
Kalau iman kita bagus, Masya Allah, kita nggak ada hitung-hitungan dengan kebaikan yang kita lakukan. Taib. Kemudian di bahasan yang berikutnya masih berkaitlah bahasan ini, yakni tentang tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang-orang yang diberi. Saat Allah memberikan petunjuk wanita muslimah yang murah hati, lagi dermawan untuk berderma dan bersedekah di jalan Allah, maka dia orang yang tidak akan pernah mau ketika memberi itu menyebut-nyebut pemberian yang dia beri. Apalagi sampai menyakiti hati orang yang diberi. Karena orang kadang-kadang gak suka, dia juga gak pengen miskin. Jadi kalau saya lagi susah, saya minta tolong jangan diinget-inget. Malu minta tolong itu, saya pengen nolong orang kalau bisa. Nah, jadi kalau orang yang suka menolong itu malah dia berpikir, oh iya ya, ngapain saya nyakitin hati orang yang saya tolong. Mengungkit-ungkit itu gak diperbolehkan. Surat Al-Baqarah 262. Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya karena yang dia tahu memang kalau bersedekah ya sudah, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu lah. Ya, di luar kewajiban zakat ya, yang wajib orang tahu karena memang zakat hak. Kalau yang namanya kewajiban ya harus transparan. Cuma kalau yang namanya sunnah nggak perlu orang tahu. Ya, wallahi kalau boleh jujur, bukan menjadi sebuah rahasia. Wanita muslimah yang mendapatkan cahaya dari petunjuk agama, ya mereka tidak ada sesuatu pun yang melenyapkan pahala sedekah sedahsyat mengungkit-ungkit pemberian. Nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaat. Ya, makanya mereka berusaha untuk membuat kekal itu sedekah mereka dengan nggak menyakiti hati orang yang diberi atau menyebut apa yang dilakukan, tidak. Ya, mereka yakini bahwa mengungkit-ungkit pemberian yang menghapuskan amal, membatalkan pahala sedekah, ya, ini akan menjadi sesuatu yang merusak hidupnya. Mereka nggak mau lah, nggak perlu lah. Ini antara dia dengan Allah gitu. Jadi ayat berikutnya di 264 Allah mengatakan, Al-Baqarah ya. Hai orang yang beriman, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Walaupun mungkin pakai sindiran. Ya kalau kita sih di sini apa sih yang saya bisa kasih ke orang-orang? Paling cuma baju-baju mereka itu dari kita gitu loh. Aduh. Ya kalau kita sih ngasih apa sih di sini ya Allah. Paling sekedar makan pagi begini nih semua saya bayarin. Ya nggak usah kali. Yang lagi makan nggak ketelen. Ya, mengungkit-ungkit pemberian atas orang-orang fakir yang karena kebutuhannya dia terpaksa menerima pemberian, dengan menghina sisi kemanusiaan dia, merendahkan kehormatan dirinya, menurunkan harga dirinya. Ini semua perbuatan yang diharapkan oleh syariat. Karena memang syariat menganggap orang yang memberi dan menerima itu dua saudara yang tidak akan berbeda di antara keduanya, kecuali ketakwaan dan amal soleh. Emang ya kita kan di Islam kan memang boleh menerima, memang kita layak untuk menerima. Kalau nggak ada yang menerima ya nggak bisa, susah. Harus ada yang menerima. Orang kaya sedekah, kalau nggak ada yang disedekahin gimana? Nggak bisa. Tetap harus ada yang disedekahin. Nah kedua-duanya itu merupakan sebuah nikmat. Nikmat memberi, nikmat menerima.
Kalau nikmat memberi ya dia bersyukur, nikmat menerima ya dia bersabar karena mau nggak mau meminta. Tapi sensitif, orang yang suka menerima ada rasa malu kalau apa yang diberi yang dia terima ini diungkit-ungkit. Nah, salafun saleh ini orang yang berusaha untuk memaksimalkan kebaikan dengan cara memberi tanpa mengungkit. Ada sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Qala faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halfil kadhib. Ada sebuah riwayat yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi pernah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara pada hari kiamat nanti. Wala yanzuru ilaihim, Allah nggak bakal tengok itu mereka. Wala yuzakkihim, Allah nggak akan pernah mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, buat mereka azab yang pedih. Ya, qala faqara'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa miraran. Rasul membacanya 3 kali. Qala Abu Dzar berkata, ketika Nabi baca 3 kali ini, khabu wa khasir. Itu orang-orang yang disebut sama Nabi itu khabu wa khasir. Mereka orang yang gagal. Khabu wa khasiru, mereka orang yang rugi. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala al-musbil, orang yang berbuat isbal. Ini yang banyak orang sekarang nggak nerima kalau kita ingat masalah isbal ini. Ini hadisnya jelas, musbil. Walaupun sombong nggak sombong, tapi jangan musbil. Orang isbal tuh nggak boleh. Ini yang dibahas kan yang penting nggak sombong, tat. Astagfirullah. Orang susah kalau hatinya ada masalah, susah ya. Tinggal sami'na wa ata'na saja. Karena beliau mengatakan al-musbil, orang yang isbal. Walaupun dia nggak sombong. Hukum asal laki-laki tidak boleh isbal. Sudah. Ya, kalau memang terpaksa karena panjang dia nggak sombong ya nggak apa-apa. Tapi kan terpaksa, bukan dinikmatin panjangnya isbal, bukan. Makan gini, makan gini. Ya belum bisa maksimal sih membantu mereka. Start paling kalau event seperti ini kita jaminlah makan minum mereka. Lagi-lagi menyebut, jangan. Allah tidak akan pernah ajak bicara, Allah nggak akan pernah lihat dia. Kayak orang musbil, mirip dosanya nih. Wal munafiq sil'ata bil halfil kadhib. Dia orang yang melariskan dagangan dengan sumpah dusta. Bohong. Berdagang tuh bohong. Barang bagus nih, tinggal dikit. Sebentar lagi nggak ada lagi nih barang. Yang mau beli sekarang harganya segini. Kalau udah habis besok beda harga nih. Waduh, orang-orang kadhib. Sil'ata bi halifil kadhib. Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Enggak diperbolehkan, ya enggak lah. Perbuatan mengungkit pemberian, menyakiti dalam melakukan sedekah termasuk dalam dosa besar. Enggak diperbolehkan, enggak. Dalilnya bagaimana, Ustaz? Ya hukuman setelah menyebutkan dosa, menjadikan dosa tersebut sebagai dosa besar. Karena ada ancaman tadi.
Khabu wa khasir. Rugi, ini orang rugi. Kenapa dibilang rugi? Karena la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu ancaman, berarti perbuatan dosa besar. Bismillah lah. Jangan dibela sebuah larangan untuk dijauhkan, untuk tetap dikerjakan, jangan. Ya, banyak kan kalau kita ngomong masalah isbal tuh, pencinta isbal tuh karena yang nyampe ini berjanggut, cingkrang, udah dibilang Wahabi aja lah. Kalau kita gerombolan isbal nggak ngaruh, lah jangan. Ini kan yang nyuruh Rasul, lah kita juga cara menyampaikannya yang baik-baik ya. Karena nggak main-main masalah yang satu itu tuh. Wanita muslimah dia jaga itu semua. Dia nggak pengen jadi orang yang merugikan orang lain gitu lah. Taib. Kemudian juga dijelaskan bahwa masih berkaitan tentang pemberian, penyantunan gitu ya. Wanita muslimah yang sadar dan jiwanya telah puas meneguk dari mata air ajaran Islam yang melimpah, dia akan membiasakan untuk tetap memiliki sikap penyantun, untuk menahan marah, melatihnya agar suka memaafkan dan membalas dengan lebih baik. Karena memang dia pegang prinsip di mana Allah pernah berfirman di Al-Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, Allah itu menyukai orang yang berbuat kebaikan. Ada poin lebih lah buat mereka. Ya, dulu Nabi pernah mengatakan kepada Asaj Abul Qais, kata Nabi, inna fika khaslatain yuhibbuhumallahu al-hilm wal anah. Dalam dirimu wahai Asaj Abul Qais ada dua perangai yang Allah sukai. Khaslataini yuhibbuhumallah, Allah suka. Al-hilmu wal hana. Al-hilmu wal hana, yakni kamu bisa menahan amarah ya. Kamu tenang, gak tergesa-gesa orangnya ya. Itu sifat penyantun tuh dimiliki banget. Makanya dipuji sama Rasul. Al-hilmu wal anah. Al-hilmu lembut, menahan amarah, nggak gampang kepancing, nggak gampang kewarnai. Wal anah, yakni nggak tergopo-gopo gitu loh, nggak gampang memoinkan sesuatu, nggak. Tapi ya nggak lemah juga gitu lah. Ya, karena orang ini kadang-kadang suka spontanitas karena memang fi'liyah yang betul itu membuahkan kebaikan yang banyak loh harusnya. Nggak ada kepura-puraan dalam hal ini. Ya. Ada wasiat Rasul kepada seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada beliau. Ausina ya Rasulullah, wasiatkan kepada kami sesuatu ya Rasul. Beliau mengatakan la taqdub. Nah, ini orang tanya lagi, 3 kali tanya. Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau pernah bersabda, ya, bahwa Rasul tidak pernah marah untuk membela dirinya sendiri kecuali ketika keharaman Allah dilanggar. Maka pada saat itulah beliau marah karena Allah. Iya, kalau Allah disakiti, Allah dizolimi, agama dicibir, dicaci, marah. Kalau buat dirinya nggak ngaruh, tapi kalau buat agama maaf. Ya, ini saya hidup untuk agama bukan untuk manusia. Hatta untuk diri ini. Kau zolimi, kau sakiti, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting jangan kau yang marah ya Allah. Masya Allah. Hingga satu riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini marah, berubah rona wajahnya yang mulia ketika beliau menemukan pelecehan terhadap nama baik agama atau kesalahan dalam menerapkan hukum-hukumnya, atau meremehkan, menegakkan batasan-batasannya. Ya, Rasul pernah marah ketika ada seorang laki-laki yang berkata, saya tidak ikut sholat subuh karena fulan yang terlalu memanjangkan bacaannya kepada kami. Maka beliau pernah melihat Nabi marah
dalam nasihatnya melebihi kemarahan beliau pada hari itu. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, di antara kalian ada orang yang membuat orang lain lari. Maka siapa saja di antara kalian yang mengimami orang-orang, hendaklah melakukan dengan ringan. Karena di belakangnya ada orang tua, anak kecil, ada orang yang mempunyai keperluan." Ya. Nabi marah, orang dibikin malas beragama marah. Dulu begitu, apalagi sekarang banyak orang yang kadang-kadang ngelihat orang yang baru hijrah tuh dicibir, diledek, ya. Mungkin dia belum bisa menghindari isbal. Anda sudah alhamdulillah, sudah cingkrang, ya. Tapi tolonglah, jangan jadi hakim buat orang yang belum mampu. Anda aja butuh berapa tahun baru mau pakai. Ini orang baru dengar, jadi dia nggak nyaman. Ya, jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Penampilan Anda itu nggak enak dilihat. Agama di atas syariat yang kalian ikuti ini kayak nggak nyaman kalau kalian yang melakukan. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Jangan. Hidup ada proses. Surga itu milik Allah, bukan milik kalian. Harusnya seperti itu. Masya Allah. Ya. Beliau juga pernah marah kepada Aisyah ketika beliau baru pulang dari safar. Beliau melihat di rumah Aisyah ada tirai bergambar makhluk bernyawa. Tatkala melihat tirai itu, beliau mencampakkan lalu berubah wajah beliau. Beliau bersabda, "Ya Aisyah, manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah. Kelak pada hari kiamat itu orang-orang yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, al-musawwirin." Jadi kalau udah ada bahasan larangan, Nabi itu nggak main-main. Bukan malah diserupa-serupai, udah tinggalkan. Kayak nggak ada yang lain. Hidup ini kan cuma transit, numpang lewat. Di dunia jangan bikin sesuatu yang membuat Allah murka. Begitulah kemarahan Rasulullah SAW. Ya, dia berikan alasan-alasan dalam Islam. Ya, dan marah Rasul itu bukan karena membela diri untuk dirinya, bukan, tapi karena Allah. Nah, disimpulkan pada bahasa perjumpaan kita kali ini, wanita muslimah yang sadar akan petunjuk agamanya dan mengikuti akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan terus memperhatikan arahan-arahan, perilaku dan perbuatan beliau. Dia akan menguasai dirinya ketika marah kepada manusia, dan kemarahannya tiada lain karena Allah, agamanya, dan hak-hak Allah yang dilanggar. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan nih kita tergolong orang-orang yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah, ya. Membuat sabab-sabab kemuliaan datang dalam hidup kita. Poinnya, jadilah orang yang dermawan, penyantun, orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz.